นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะArogya parama labha santuti paramang dhanang wisasa paramang nyati nibbanang paramang sukhanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersama pada pagi hari ini kita kembali menjalankan kewajiban sebagai umat Buddha, melakukan puja, memberikan penghormatan kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah tadi melakukan pembacaan Pali Wacana, Parita, Sutta ataupun Gatha, kini tiba saatnya kita memiliki kesempatan untuk membahas Dhamma. Semoga apa yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan pengetahuan, tapi juga mampu meningkatkan keyakinan kita sebagai umat Buddha. Juga mampu menjadikan pedoman agar kita menerapkannya dalam keseharian kita sebagai umat Buddha. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mengawali apa yang disampaikan pada pagi ini, tadi saya mengutip salah satu gatha yang ada di dalam kitab suci Dhammapada. Kata itu berbunyi, Arogya parama labha santuti paramang dhanang wisasa paramang nyati nibbanang paramang sukhang. Arogya parama labha. Arogya artinya adalah tidak sakit. Tidak sakit sama dengan sehat. Parama itu menggambarkan sesuatu yang lebih, yang tinggi. Labha artinya adalah keuntungan. Arogya parama labha. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Santuti paramang dhanang. Santuti artinya, Bapak Ibu sekalian, adalah kepuasan. Dhanang, pakai H, D-H-A-N-A, beda dengan D-A-N-A. Dhanang artinya adalah kekayaan. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Wisasa paramang nyati. Wisasa artinya adalah kepercayaan. Nyati artinya adalah saudara. Sama seperti kalau kita menutup puja bakti, baca etawata, di sana kan ada. Idangwo ngatinang hotu sukita hontunya tayo. Kepercayaan adalah saudara yang paling dekat. Dan yang terakhir, nibbanang paramang sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau kita merujuk kepada kitab suci Dhammapada Atthakatha, kitab penjelasan dari kitab suci Dhammapada. Di dalam kitab suci Dhammapada Atthakatha dijelaskan secara detil, secara terperinci
kepada siapa? Setiap gata yang ada dalam Dhammapada itu diucapkan oleh Sang Buddha. Untuk siapa? Kepada siapa? Bagaimana ceritanya? Latar belakangnya? Dan di mana tempatnya? Termasuk gata ini. Arogya Paramaklabha tadi. Bapak Ibu sekalian, dalam Dhammapada Atthakatha, penjelasan dari kitab suci Dhammapada, gata tadi diucapkan oleh Sang Buddha saat beliau berada di Wihara Jetavana. Wihara Jetavana ada di kota Savatthi. Savatthi adalah ibu kota kerajaan Kosala. Raja yang memerintah di Savatthi adalah Raja Pasenadi. Suaranya makin kecil ya. Raja Pasenadi. Makanya seringkali kalau kita membaca kitab suci, Raja Pasenadi itu tertulis secara lengkap dengan Pasenadi Kosala. Yang artinya adalah Raja Pasenadi yang memerintah di kerajaan Kosala. Bapak Ibu sekalian, 19 wasa Sang Buddha menetap di Wihara Jetavana. Total Sang Buddha menetap di Savatthi adalah 25 wasa. Yang 6 wasa di wihara kedua yang ada di kota Savatthi, yaitu Puba Arama. Jadi kalau di total 25 wasa Sang Buddha habiskan di Savatthi. Bapak Ibu sekalian, karena lama Sang Buddha menetap di Savatthi, maka banyak kesempatan bagi umat Buddha yang ada di kota Savatthi untuk mendengarkan khotbah Dhamma dari Sang Buddha, termasuk Raja Pasenadi. Raja Pasenadi Kosala adalah salah satu dari sekian banyak raja yang memiliki keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Kalau kita membuka Samyutta Nikaya, ada Dahara Sutta. Di dalam Dahara Sutta, ini adalah khotbah pertama Sang Buddha kepada Raja Pasenadi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ada 4 hal yang tidak boleh disepelekan. Ular kecil, api kecil, pangeran kecil, dan juga biku muda. Nah, ini adalah khotbah pertama Sang Buddha untuk Raja Pasenadi yang menumbuhkan keyakinannya. Nanti bisa dibuka di dalam Samyutta Nikaya, karena sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hingga Raja Pasenadi punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Karena dia memiliki keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha, setiap kali kesibukannya sebagai raja berkurang, dia meluangkan waktu untuk ke wihara, mendengarkan khotbah Dhamma, baik yang disampaikan oleh Sang Buddha maupun oleh para biku lainnya. Seperti pada pagi itu, di Wihara Jetavana akan disampaikan khotbah Dhamma oleh Sang Buddha. Raja Pasenadi bersiap untuk berangkat ke Wihara Jetavana. Sebelum berangkat, Raja terlebih dahulu makan pagi, sarapan. Ya, jadi sebelum ke wihara minggu pagi itu makan dulu, tapi jangan kebanyakan. Ya, secukupnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam sutta-sutta, di dalam kitab suci, Raja Pasenadi ini digambarkan sebagai sosok raja yang sangat gemuk, doyan makan. Ya, seperti dalam cerita ini digambarkan, pagi itu Raja Pasenadi makan kira-kira 1/4 gantang. Gantang itu kan takaran beras ya. 1 gantang berapa liter? 10 liter.
Jadi kalau 1/4 gantang, berapa liter? 1,25. Gembul. Makannya banyak. Dengan kari daging. Setelah selesai makan, berangkat ke wihara. Kekenyangan. Dia mengendarai kendaraan sejauh yang bisa dikendarai. Ya, jadi pakai kereta kuda. Sampai di pelataran parkir, kereta kudanya diparkirkan. Kemudian melepaskan pakaiannya sebagai raja. Masuk ke wihara sebagai umat biasa. Jadi atribut apapun, pangkat, kedudukan, begitu masuk di wihara, dilepas. Jangan ditonjolkan. Ya, karena seperti dulu saya pernah sampaikan, di dalam Paharada Sutta, ya, Buddha Dhamma Sangha, Dhamma Winaya ini seperti lautan yang menjadi muara dari berbagai macam aliran sungai. Begitu sampai ke laut, namanya sudah tidak ada lagi sungai apa, sungai apa, sungai apa. Apapun latar belakang kita, status sosial kita, begitu masuk di wihara, jangan ditonjolkan. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau punya pangkat, tidak punya pangkat, semuanya sama. Masuk Raja Pasenadi ke wihara. Memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kemudian duduk di tempat yang telah disiapkan. Bapak, Ibu sekalian, melihat sudah banyak umat yang hadir, maka Sang Buddha pun mulai menyampaikan khotbah Dhamma. Tapi sepanjang khotbah, apa yang terjadi dengan Raja Pasenadi? Ngantuk, ketiduran. Ya, kadang-kadang ada juga di antara Bapak Ibu yang seperti ini ya. Ya, ngantuk, ketiduran. Jadi ngelenggut terus. Ya. Makanya seperti tadi, sarapannya sebelum berangkat wihara, sarapan. Tapi jangan banyak-banyak, nanti kayak Raja Pasenadi ini. Sudah ada contoh kasus. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat Raja Pasenadi ngantuk sampai tertidur, Sang Buddha pun menyapa. Baginda, Anda mengantuk. Baginda, Anda mengantuk. Sapaan Sang Buddha ini membuat Raja Pasenadi terjaga. Iya Bante, saya ngantuk. Kemudian Raja menceritakan, setiap kali kebiasaan makannya yang selalu berlebihan. Sampai 1/4 gantang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebenarnya, secara medis, Raja Pasenadi ini sudah mengalami obesitas, kegemukan. Dan bagi mereka yang cenderung mengalami obesitas, begitu makan mulai ngantuk. Tandanya mulai muncul diabetes. Ya, jadi sejak zaman Sang Buddha ternyata sudah ada gejala penyakit diabetes. Ya makanya harus hati-hati kalau habis makan ngelenggut, merem-merem, harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha pun kemudian memberikan saran kepada Raja Pasenadi agar makan dikurangi. Jadi Sang Buddha mengajukan saran kepada Raja Pasenadi agar Raja Pasenadi melakukan diet. Ya kan, kalau dokter-dokter zaman sekarang menghadapi pasien obesitas kan pasti disarankan untuk diet. Ya, diet. Ya, kalau bahasa kerennya kan diet. Ya. Nah, kurangi 1/4 demi 1/4 Baginda, secara bertahap dari total yang sekarang dimakan. Sampai nanti hanya makan 1/4 dari total yang selama ini dimakan. Ya, jadi 1,25 ons dikurangi 1/4. Tahap pertama. Minggu kedua kurangin lagi. Sampai akhirnya nanti tinggal 1/4 dari 1/4 gantang. Jadi kurang lebih 3 onan ya.
3 onan kan makan normal ya. Ya, 3 on toh. Saya nggak bisa matematika soalnya ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, Baginda pun mengikuti. Raja Pasenadi mengikuti saran Sang Buddha. Pelan-pelan dikurangi asupan makannya. Dan tubuhnya yang gemuk mulai menjadi kurus. Lebih gesit, lebih enteng, lebih bertenaga. Nah, akhirnya Baginda pun berangkat lagi ke wihara. Untuk apa? Melaporkan keberhasilan program dietnya kepada Sang Buddha. Begitu ketemu Sang Buddha, Bante, sejak saya mengikuti saran Bante, mengurangi asupan makanan, tubuh saya mulai mengecil, tidak segemuk dulu. Setelah agak kurusan, rasanya kok lebih enak, lebih enteng, lebih bergairah, nggak cepat ngantuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, merespon laporan Raja Pasenadi inilah, kemudian Sang Buddha mengucapkan Gata Dhammapada tersebut. Kesehatan adalah keuntungan paling besar. Kepuasan adalah kekayaan paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan kita ulas pada pagi ini. 4 kalimat itu satu demi satu. Mulai dari yang pertama, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Bapak Ibu sekalian, selama ini kita terpola. Kalau berbicara untung, cenderung kita berpemikiran keuntungan itu sifatnya materi. Ya, coba saja. Dari pagi buka toko jam berapa? Tutup jam berapa? Habis buka toko apa yang dilakukan? Hah? Ngitung duit, dihitung hari ini untungnya berapa? Gede mana sama kemarin? Ya kan? Dibandingkan. Nah, kita menilai keuntungan selalu dengan nilai materi. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan. Sehari-hari selalu dapat untung banyak. Sehari-hari selalu dapat untung melimpah. Tapi kalau badannya sakit-sakitan, apa itu dinamakan untung? Ya kan? Apa itu dinamakan untung? Memang kita cenderung selalu mencari dan mengejar materi. Karena beranggapan materi bisa memberi segalanya. Kadang-kadang bagi mereka yang pandangannya materialistik, kan sering mengatakan keuangan yang maha kuasa. Ya kan? Padahal yang namanya sifat materi secara dhamma, apa yang terjadi? Berubah, tidak kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara dhamma, keuntungan paling besar bukanlah memiliki materi yang melimpah. Memang materi dibutuhkan, tapi harus digunakan juga secara bijak. Keuntungan yang paling besar secara dhamma adalah punya kesehatan. Nah, sekarang kita berpikir kesehatan. Ketika kita berpikir tentang kesehatan, kita juga berpikir cuma kesehatan fisik. Ya kan? Padahal manusia itu secara dhamma terdiri dari fisik, jasmani, dan batin, mental. Ya kan? Memang dari kecil, dari masih TK, SD, kita sudah diberikan pepatah bahasa Latin. Mens sana in corpore sano. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Padahal kan belum tentu. Ibu-ibu kan dulu senang lihat itu. Di televisi itu, si Tigor. Hah? Tahu si Tigor? Itu yang badannya keker itu. Dulu kan senang tayangan itu toh. Suami-suami takut istri. Kan ada si Tigor kan badannya gede. Ternyata sama istri takutnya minta ampun. Jadi tidak menjamin orang fisiknya keker, mentalitasnya sehat.
Nah, Bapak Ibu sekalian, secara dhamma sehat seutuhnya bukan cuma fisik, tapi juga mentalitasnya. Ya, jadi jangan lagi berpikir sehat itu cuma jasmani, tapi juga batin, mental. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk bisa sehat fisik, bisa sehat mental atau batin? Di dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Sang Buddha memberikan 5 tips untuk sehat fisik juga sehat mental. 5 tips yang secara istilah dhamma disebut dengan ayusa dhamma. Dhamma yang menjamin kesehatan fisik dan mental. Apa saja? 1. Sappayakari. Seseorang harus tahu hal apa yang membuat batinnya menjadi senang. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin pertama agar kita bisa sehat fisik, sehat mental, kita harus tahu hal apa yang bisa membuat batin kita menjadi senang. Kadang ada orang yang memiliki pandangan dan pemikiran yang keliru. Apa? Dia merasa batinnya menjadi senang kalau melakukan SMS. Tahu SMS ya? Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kan banyak yang demikian toh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita senang batin dengan cara seperti ini, itu bukan cara senang batin yang sesungguhnya. Ya, itu bukan cara senang batin yang sesungguhnya. Kalau kita memendam kesenangan batin dengan cara susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, kebencian kita tidak akan pernah berakhir. Bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi penderitaan yang akan kita dapatkan. Habis Bante, dia suka jahatin saya. Biar aja. Ya kan? Justru kalau ada orang jahat sama kita, kita tuh harus berbelas kasih sama orang itu. Kenapa? Karena dia selalu memupuk karma yang buruk terus. Ya, itu saya juga mengutip. Di situ apa yang ada di profil picture kadang-kadang suka beredar itu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat dan pernah pasang. Kalau ada orang jahat kamu, itu tandanya kamu orang baik. Lihatlah, cuma pohon yang ada buahnya yang dilemparin batu. Ya kan? Pohon yang nggak ada buahnya nggak dilemparin batu. Jadi jangan sampai kita ini senang batin dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi jangan sampai demikian. Itu bukan cara sehat yang benar. Kadang juga mungkin ada, Bante, saya senang batin ini. Kenapa? Kalau sore-sore ada sinetron idola saya. Bintangnya juga Bante, idola saya. Itu yang dari India tuh Bante ganteng-ganteng. Ya, Bapak Ibu sekalian, kesenangan melihat tayangan televisi juga bukan senang batin yang sesungguhnya. Kenapa? Kan kita tahu kalau lagi seru-seru lihat televisi, tahu-tahu iklan. Dongkolnya muncul. Ya kan? Tahu-tahu lagi seru-seru lihat televisi, listriknya mati. PLN disalahin. Ya, ini juga bukan senang batin yang sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekarang cara membuat batin senang yang sesungguhnya? Bante, saya senang baca parita, baca sutta, baca gata, memuji Sang Buddha Dhamma Sangga. Inilah cara senang batin yang sesungguhnya. Coba saya tanya, Bapak Ibu, siapa yang di rumah belum punya buku parita suci? Semua sudah punya. Ya, angkat tangan yang belum punya, semua sudah punya. Rata-rata semua sudah punya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dibaca nggak setiap hari? Beneran.
Cobalah dirutinkan. Pagi sore baca parita, pagi sore baca parita. Untuk apa? Agar batin semakin senang secara dhamma. Sambil baca parita, sediain kotak dana kecil. Ya 1.000, 2.000 pagi, 1.000, 2.000 sore. Nah nanti seminggu sekali bawa ke wihara. Danakan. Masukkan ke kotak dana di wihara. Jadi kita bisa 15 kali berdana dalam seminggu. Ya kan? 14 kali di rumah. Sehari 2 kali. 1 di wihara. Ya kan 15 kali toh? Iya. Ya meskipun cuma 1.000, 2.000. Tapi kalau ini kan sekitar 1.000 orang ada ya. 2.000. Satu orang berapa? 30.000 ya. Seminggu sekali. 30 kali 1.000 orang. Berapa? 30 juta. Ya, mungkin dari dulu itu udah jadi. Ya toh? Iya. Sekarang kalau wihara sudah terrealisasi, apa yang belum kita punya? Sekolah, rumah sakit, panti sosial. Kita juga bisa melihat di Banten sana, anak-anak sekolah kayak Indiana Jones. Apa kita nggak ngenes? Ya kan? Bantu bikin jembatan, bantu membuat sarana sosial. Karena meskipun biar bagaimanapun, kita harus juga ikut berkontribusi di tengah-tengah masyarakat. Nah inilah cara senang batin secara dhamma. Kemudian apa lagi? Bante, batin saya senang kalau mendengar dhamma. Batin saya senang kalau meditasi. Inilah Bapak Ibu sekalian, cara senang batin yang sesungguhnya secara dhamma. Yang kedua, sapaye. Kalau tadi sapayakari, sekarang sapaye. Seseorang harus tahu barang apa yang membuatnya senang. Kita harus tahu barang-barang apa saja yang membuat kita senang. Bapak Ibu sekalian, tapi dalam memilih barang yang kita senangi, bukan cuma semata-mata faktor kesenangan terhadap barang tersebut. Pertimbangkan juga faktor kemampuan dan kebutuhan. Ya, jadi begitu lihat, oh saya senang sama barang ini. Lihat, kemampuannya ada enggak? Maksudnya apa? Dompetnya ada isinya enggak? Jadi jangan cuma senang. Mau beli duitnya enggak ada. Ya, jadi lihat dompetnya ada enggak? Kemudian yang dilihat lagi apa? Dibutuhkan enggak? Dibutuhkan enggak? Kan sudah terkenal. Kita ini cenderung suka lapar mata. Ya kan? Begitu lihat ini, begitu lihat itu, pengen. Mampu. Duitnya ada. Tapi begitu sampai, di rumah nggak kepake. Ya kan? Makanya kan itu ada di televisi, iklan, punya barang yang nggak kepake di rumah. Itu kan tanda budaya kita ini cenderung konsumtif. Suka beli-beli barang, kemampuan ada, ternyata mubazir. Ya, ternyata mubazir. Bapak Ibu sekalian, mengikuti mode nggak akan ada habisnya. Ya kan? Contoh apa? Handphone. Ya kan? Keluar terus, model baru, aplikasinya makin canggih, RAM-nya makin gede dan sebagainya. Seneng Bante, mampu Bante belinya. Makanya bisa nggak? Ya kan? Ini Bante terbaru nih, harganya sekian, aplikasinya banyak. Ditanya lagi, makanya bisa nggak? Ya, jadi cobalah. Jadi kalau memilih barang jangan cuma semata-mata berdasarkan kesenangan, tapi lihat juga kemampuan dan kebutuhan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk sehat yang ketiga, parinata boji. Mengetahui makanan yang bermanfaat bagi tubuh ini. Jadi kita harus benar-benar tahu makanan apa yang bermanfaat bagi tubuh kita. Yang tidak bermanfaat jelas-jelas jangan sampai kita konsumsi. Ya, jangan konyol. Sudah banyak contoh.
ketika orang makan minum tidak bermanfaat, ya, akhirnya pindah alam dan pindah alamat. Itu kan banyak terjadi toh. Itu mereka-mereka yang menjadi korban minuman oplosan. Sudah minuman keras dicampur spiritus. Mungkin biar terang badannya ya. Udah dicampur spiritus, dicampur lagi sama lotion anti nyamuk. Seumur hidup sudah tidak pengen lagi digigit nyamuk. Jadi jangan sampai demikian. Ya, makanan minuman yang bermanfaat saja harus kita konsumsi secukupnya, secara wajar, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang dimakan, diminum berlebihan meskipun itu bermanfaat, ada efeknya. Ya, rata-rata kan, ya kita ini yang di Damansala, yang di bawah pohon, sudah ada umur. Seiring ada umur, penyakit mulai muncul. Lihat, di badannya sudah ada apa? Darah tinggi, Bante. Ya hati-hati, coba pantang makan. Jangan karena mentang-mentang hobi, sudah tahu darah tinggi, beli durian 10, makan sendirian. Nah, itu mah bukan hobi, nyari S2 itu mah. Stroke dan stop. Jadi jangan sampai demikian. Ya, jadi kita harus lihat kondisi badan kita sekarang usia berapa, penyakit yang ada sudah ada apa, dalam makan minum berhati-hati. Ini yang ketiga. Parinata boji. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah kalacari. Tahu cara menggunakan waktu. Kita sehari di bumi ini 1 kali 24 jam. Nah, selama 24 jam ini, kita harus bisa mengatur ngapain aja. Istirahat, tidur, berapa lama. Kerja, berapa lama. Belajar, berapa lama. Ya, aktivitas pribadi, berapa lama. Hiburan, lihat televisi, main game dan sebagainya, berapa lama. Kemudian ibadah, dalam keseharian pun harus dicantumkan. Harus ada. Ya, jadi baca parita pagi sore itu dirutinkan. Ya, nah, itu harus diatur semuanya secara seimbang. Kadang-kadang orang kelamaan tidurnya, kerjanya kurang, ya, nggak produktif. Kadang-kadang orang kerjanya kebanyakan, istirahatnya yang kurang, cepat mati. Ya kan? Iya. Jadi semuanya harus seimbang. Antara waktu ini dengan waktu itu diseimbangkan. Ya, jadi harus bisa mengatur, harus bisa tahu dalam keseharian berapa lama aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Karena kalau kerja terlalu lama itu juga tidak sehat bagi tubuh ini. Istirahatnya kurang, ya tentu organ-organ tubuh pun ya perlu istirahat yang cukup. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, brahmacari. Seseorang harus tahu cara mengendalikan indera. Dengan indera yang terkendali, dia akan mampu meminimalkan pelanggaran sila. Jadi kita harus tahu, indera-indera ini dikendalikan dengan baik. Jangan diumbar. Kenapa? Karena kalau kita mengumbar indera-indera ini, kecenderungan kita sangat besar untuk melanggar sila. Contoh kasus, seorang suami yang sudah beristri. Saat istirahat jam kerja, dia pergi ke mall sendirian. Kadang-kadang di mall kan banyak wanita itu pakai baju setengah jadi. Pria ini yang sudah beristri, inderanya tidak terkendali. Kata orang zaman dulu, dari mana datangnya cinta? Nah, itulah. Ya, jadi harus hati-hati. Ketika indera-indera ini terkendali dengan baik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa meminimalkan pelanggaran sila. Inilah 5 tips yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Bagaimana untuk membuat seseorang menjadi sehat, jasmaninya juga mentalnya. Mengingat secara dhamma, kesehatan itu adalah keuntungan yang paling besar. Yang kedua, santuti paramang danang.
kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Seperti halnya keuntungan. Terkadang kita juga berpikir kaya itu sifatnya materi. Ya makanya kita sering menganggap tuh orang kaya tuh. Kenapa? Rumahnya banyak, mewah-mewah, megah-megah. Tuh orang kaya tuh. Kenapa? Mobilnya banyak. Tuh orang kaya tuh. Kenapa? Tanahnya di mana-mana. Tuh orang kaya tuh. Kenapa? Duitnya banyak. Tuh orang kaya tuh. Kenapa? Istrinya juga banyak. Kadang-kadang kita berpikir demikian. Jadi menilai seseorang itu kaya secara penilaian materi. Bapak Ibu sekalian, Dhamma mengajarkan. Justru orang yang kaya itu kalau punya santuti, punya kepuasan. Kita harus memunculkan rasa santuti, kepuasan dalam diri kita. Bagaimana caranya? Jangan sering-sering melihat ke atas. Lihatlah ke bawah. Jangan melihat mereka yang lebih dari diri kita. Tapi lihatlah ke bawah. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat ke atas, rasa puas tidak akan pernah muncul. Bisa muncul iri hati. Ya kan? Cenderung kalau orang lebih, ya kita tidak melihat mereka terus, cenderung iri hati yang muncul. Kalau iri hati sudah muncul, niat jahat bisa muncul. Kita lihat tetangga sebelah yang lebih kaya, baru beli televisi. Kalau TV zaman dulu kan, layarnya cembung ke depan ya, melengkungnya ke depan. TV zaman sekarang kan melengkungnya ke dalam. Ya kan? Iya. Wah, dia baru beli TV sekian, inch, besar. Harganya sekian. Saya kapan? Dia baru beli mobil, saya kapan? Dia baru beli rumah, saya kapan? Ya, nggak akan puasnya. Nah, dia baru beli TV, bagus, besar. Dulu ke sini, sekarang ke sini. Saya juga punya. Meskipun tidak seperti itu, masih begini. Ah, syukur. Yang sebelah punya juga. Tapi dia lebih kecil dari saya. Syukur. Yang sebelah punya juga. Dia nggak ada warnanya. Saya ada warnanya. Syukur. Yang sebelah lagi nggak punya, dia mah televisi, punyanya radio, matinya juga digini-gini. Ah, syukur. Jadi punya rasa puas, Bapak Ibu sekalian, untuk meredam iri hati dan pikiran negatif. Untuk meredam iri hati dan pikiran negatif, munculkanlah kepuasan. Santuti dalam bahasa sehari-hari kita mengenalnya dengan istilah bersyukur. Ya, dengan istilah bersyukur. Ya, lagi-lagi nih, ada kan PP, profil picture. Ya. Bukan bahagia yang membuat orang bersyukur. Tapi bersyukurlah yang membuat orang bahagia. Kita dapat berapapun sehari-hari. Kalau pikiran kita berpikir cukup, kita akan kecukupan. Tapi sebesar apapun yang sehari-hari kita dapatkan, kalau berpikir kurang, sebanyak apapun akan selalu kekurangan. Ya, jadi sebenarnya cobalah juga memanage pikiran. Munculkan rasa puas, santuti. Munculkan rasa bersyukur. Karena santuti itu adalah kekayaan yang paling berharga. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wisasa paramang nyati. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik, paling dekat. Kepercayaan orang lain akan tumbuh kepada diri kita, akan tumbuh muncul pada diri seseorang. Kalau kita atau orang tersebut mampu menjaga kejujuran. Jujur bukan cuma di mulut, tapi juga di tindakan. Ya, jadi bukan cuma mulutnya mengatakan jujur, tapi tindakannya tidak jujur. Habis olahraga pagi-pagi atau sore-sore, biasa di lingkungan tempat olahraga kan ada tukang gorengan ya. Ada toh? Ya. Kita udah capek, udah lelah. Setelah keringat berkurang, pergi ke tukang gorengan.
sambil melayani kita, tukang gorengan juga sambil terus bekerja, membuat gorengan baru. Kita nyomot satu, nyomot satu, nyomot satu. Begitu hitung-hitungan, satu ngakunya, nyomotnya makannya 5. Itulah darmaji, dahar 5 ngakuna hiji. Ya, itu kan tidak jujur mulutnya, tindakannya juga tidak jujur. Hati-hati loh, sekarang sudah zamannya CCTV. Masa nanti tukang gorengan pasang CCTV? Ya, jadi cobalah ucapan selaras dengan perbuatan, perbuatan selaras juga dengan ucapan. Karena dengan demikian kepercayaan orang akan tumbuh kepada diri kita. Mungkin satu saat kita punya janji sama orang, kita tidak bisa menepati. Sebelum deal janji itu, ya, waktunya kita harus berangkat, ternyata ada halangan. Sebelum jamnya, lebih baik kita hubungi orang yang kita buat janji. Minta maaf dan mengatur janji baru. Biar dia juga tidak sampai ke situ, dan juga ketika sampai nungguin kita, nggak muncul pikiran negatif. Ya kan? Dengan demikian kalau kita buat janji lagi, orang itu mau nggak? Mau. Kenapa? Karena kita terus terang, jujur. Daripada nanti kita diem-diem, biarin aja lah. Biarin dia tahu rasa lah. Begitu kita janji lagi, orang nggak akan mau lagi. Mungkin kita pulang kehabisan ongkos. Pinjem dong 5.000 buat ongkos. Nanti minggu depan saya ganti. Ingat, minggu depan saya ganti. Minggu depan belum ada, ngomong sama yang memberi kita pinjaman. Minta maaf, belum bisa mengganti karena belum ada. Jangan nanti minggu depan ketemu melengos, buang muka. Ya, kalau sudah begitu pinjam lagi dikasih nggak? Nggak bakal. Jadi mempersulit diri sendiri. Ya, cobalah kita jujur. Ucapan kita, tindakan kita. Karena ini adalah saudara yang paling baik. Mungkin satu saat kita mengalami kesulitan. Saudara-saudara kita, pemilik kita tidak bisa membantu. Tapi kalau kita menjaga kepercayaan orang lain, bisa saja. Karena kita jujur, saat kita kesulitan, kebajikan kita itu menjadi dewa penolong buat diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Itu bedanya ada yang keacak. Agama Buddha mengakui ada kebahagiaan duniawi. Agama Buddha juga mengakui ada kebahagiaan surgawi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari kebahagiaan duniawi yang kita dapatkan, kedudukan, kekayaan, pangkat dan sebagainya, itu didapat karena buah jasa kebajikan yang masak. Demikian pula kebahagiaan surgawi juga didapat karena buah jasa kebajikan yang masak. Satu saat bisa berakhir. Apalagi kalau setelah didapat terjadi penyalahgunaan, ya bisa lebih cepat. Kita harus sadari, kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi ada batasnya. Dan kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi masih dalam lingkup samsara. Lingkaran kelahiran kematian masih terjadi. Sang Buddha menunjukkan ada kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana. Di mana kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang tertinggi, kebahagiaan sejati. Samsara diputus, dihentikan. Lingkaran kelahiran dan kematian dihentikan, penderitaan pun juga dihentikan. Bagaimana caranya untuk merealisasi nibbana? Sang Buddha sudah menunjukkan jalannya, yaitu jalan mulia berunsur 8. Ada pandangan benar, ada pikiran benar, ada ucapan benar, ada perbuatan benar, ada mata pencarian benar, ada usaha benar, ada perhatian benar, dan ada keheningan benar. Sama samadhi. Di dalam Janawasa Sutta di situ dikatakan bahwa realisasi daripada pelaksanaan jalan mulia berunsur 8 ini akan memunculkan samanyana.
pengetahuan benar dan sama wimuti, kebebasan benar. Dengan merealisasi pengetahuan benar, dengan merealisasi kebebasan benar, maka terrealisasi pula nibbana, kebahagiaan yang tertinggi. Itulah yang menjadi tujuan kita sebagai umat Buddha. Bukan mengejar kebahagiaan duniawi, bukan mengejar kebahagiaan surgawi, tapi ada kebahagiaan yang lebih tinggi, di mana penderitaan itu berhenti. Bapak, Ibu sekalian, inilah yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan, dan juga semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawan sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.